Sub pembahasan kita kali ini ialah peluang kejadian majemuk. Sebelumnya, syarat dari mempelajari peluang kejadian majemuk ini adalah kita harus mengetahui konsep dari peluang dan peluang kejadian sederhana pada pembelajaran video sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Peluang kejadian majemuk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejadian saling lepas atau peluang kejadian saling lepas. Kemudian peluang kejadian saling bebas. Sekarang kita akan melihat perbedaannya berdasarkan ciri-ciri atau dari pengertiannya. Nah, peluang kejadian saling lepas itu adalah dua buah kejadian yang tidak memiliki unsur yang sama. Nah, artinya antara kejadian A dan B tidak memiliki unsur yang sama. Atau kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Ciri khasnya adalah dalam suatu kasus atau soal menggunakan kata atau. Nah, ini untuk kejadian saling lepas. Kemudian kejadian saling bebas. Ini adalah dua buah kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi antara kejadian pertama, kejadian kedua, atau kejadian A dan kejadian B itu tidak saling mempengaruhi. Kemudian ciri khas dari kasus untuk kejadian saling bebas itu adalah menggunakan kata hubung dan ataupun tetapi, dan tetapi. Kita bisa lihat dari rumusnya, untuk kejadian saling lepas itu kita menggunakan konsep dari gabungan, yaitu peluang A atau B, ya, sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, untuk kejadian saling bebas kita menggunakan konsep irisan. Nah, di sini dibaca adalah peluang A dan B atau peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi untuk peluang kejadian saling lepas menggunakan tanda plus, kemudian kejadian saling bebas yaitu kita mengalikan menggunakan tanda kali, yaitu kita kalikan peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Nah, selanjutnya kejadian saling lepas itu ada balikannya, yaitu kejadian tidak saling lepas. Apa bedanya? Bedanya di sini adalah kalau di kejadian saling lepas yaitu tidak terjadi bersamaan atau tidak memiliki unsur yang sama. Namun, kejadian tidak saling lepas ini dua buah kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan atau memiliki irisan, ya, atau memiliki unsur yang sama. Kemudian kata kunci pada kasus yang digunakan juga menggunakan kata atau, sama juga dengan kejadian saling lepas. Bedanya adalah tidak saling lepas itu dia memiliki irisan, sementara kejadian saling lepas tidak memiliki irisan atau tidak memiliki kesamaan. Jadi ada penambahan rumus untuk kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk kejadian tidak saling lepas atau biasa kita sebut dengan gabungan dua buah kejadian, yaitu adalah peluang kejadian A atau B atau peluang A atau B, ya, itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A iris B atau peluang kejadian A dan B. Nah, sekarang untuk memahami kita akan membaca konsep-konsep yang ada pada rumusnya dengan keterangan. Yang pertama di sini PA itu kita sebut dengan peluang kejadian A. Kemudian misalnya ada kejadian B, berarti PB itu kita sebut dengan peluang kejadian B. Misalnya ada 3 kejadian lagi atau C, kejadian C, maka PC itu kita sebut dengan peluang kejadian C. Nah, kemudian P buka kurung A gabung B, ini dibaca dengan peluang A atau B atau A gabung B.
kemudian peluang A iris B, ya. Ini dibaca peluang A iris B atau peluang A dan B, ya. Ini adalah gabungan dan ini adalah irisan. Nah, untuk memahami, ya, mana itu kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian saling bebas, kita akan membahas contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, kita akan menganalisis kasus peluang saling lepas dan tidak saling lepas terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu kasus pertama. Sebuah dadu dilemparkan, tentukan peluang munculnya nomor dadu pertama ganjil atau genap. Di sini sudah kata gabungan atau, bermata ganjil atau genap. Oke, kasus kedua sekarang. Sebuah dadu dilemparkan, tentukan peluang munculnya nomor dadu bermata ganjil atau mata dadu lebih dari 3. Ini kasus pertama dan kedua sama-sama menggunakan kata penghubung atau. Ya. Kasus pertama inilah disebut dengan peluang kejadian saling lepas, dan kasus kedua ini disebut dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Nanti kita analisis di mana letak perbedaannya. Oke, yang pertama sekarang kita akan menganalisis kasus yang pertama. Yang pertama adalah kita akan menentukan sampel dulu saat kita melemparkan sebuah dadu. Oke, sampelnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyaknya ruang sampel adalah 6. Nah, sekarang kita misalkan kejadian A ini adalah munculnya mata dadu ganjil. Oke, ya. A kita misalkan munculnya mata dadu ganjil. Kemudian kita daftarkan. Dari ruang sampel ini kita cari yang ganjil yang mana? Oke, A sama dengan yang ganjil adalah 1, 3, 5. Oke, kita daftarkan 1, 3, 5. Kemudian banyaknya anggota A atau banyaknya kejadian A itu sama dengan 3. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 kejadian pada kejadian A. Kemudian kita misalkan kejadian B itu adalah mata dadu genap. Oke ya, kita misalkan dengan mata dadu genap. Maka kita daftarkan dulu B itu sama dengan, kita lihat di ruang sampel. Yang genap itu yang mana? Genap itu adalah 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Maka banyaknya anggota B, mohon maaf, di sini NB itu sama dengan 3. Maka peluang A atau B, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat A atau B. Peluang kejadian saling lepas itu tidak memiliki kesamaan, ya. Unsur yang sama. Antara kejadian A dan B, apakah ada unsur yang sama? Oh, jelas tidak. Maka inilah disebut dengan kejadian saling lepas. Artinya kejadian A di sini adalah 1, 3, 5. Kemudian ini adalah ganjil. Kemudian kejadian B adalah 2, 4, 6. Ini adalah genap. Antara ganjil dan genap tidak memiliki kesamaan. Berarti inilah adalah disebut dan kejadian saling lepas. Maka peluang kejadian A atau B kita bisa menentukan dengan rumusnya, yaitu peluang kejadian A atau B itu sama dengan A gabung B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sama dengan peluang kejadian A, ingat lagi konsep dari peluang sederhana, yaitu kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kemudian peluang kejadian B itu adalah banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Sekarang kita daftarkan. NA itu kita temu di sini adalah 3. Kemudian NS-nya di sini 6, kita ganti dan 6. Kita jumlahkan. NB-nya di sini 3 atau banyaknya kejadian B itu adalah 3. Kemudian dibagi dengan NS, banyak ruang sampel adalah 6. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan 3/6 ditambah 3/6, ya. Itu sama dengan 6/6. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. Dibagi 6, 6/6 sama dengan 1. Maka peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap itu adalah 1.
Nah, untuk kasus kedua, sekarang kita analisis di mana letak perbedaannya dengan kasus yang pertama ini. Oke, yang pertama adalah kita akan mendeteksi dulu saat kita melemparkan sebuah dadu. Maka ruang sampelnya kita daftarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel adalah 6. Seperti biasa kita akan misalkan dulu. A ini pada kasus kedua kita misalkan yaitu munculnya mata dadu ganjil. Nah, sekarang kita daftarkan. Kita lihat di ruang sampel ini yang ganjil itu apa saja? Yang ganjil adalah 1, 3, 5. Maka banyaknya anggota A atau banyaknya kejadian A itu sama dengan 3. Kemudian B ini adalah mata dadu lebih dari 3. Oke, di sini mata dadu lebih dari 3. Kita akan daftarkan, kita cari pada ruang sampel ini yang lebih dari 3 itu apa saja? Yang lebih dari 3 itu adalah mata dadu 4, 5, dan 6. Baik, kita daftarkan 4, 5, dan 6. Nah, NB, mohon maaf, di sini NB atau banyaknya kejadian B itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat antara kejadian A dan B ini apakah ada kesamaan atau irisan. Kita lihat. A di sini adalah 1, 3, 5 dan B di sini 4, 5, 6. Apakah ada yang sama? Ada yang sama. Nah, ternyata ada. Makanya di sini kita tulis A iris B. Nah, kita cari samanya A iris B. A iris B itu yang mana? A iris B adalah yang sama di sini adalah 5. Oke, 5. Jadi kita taruh 5 di sini. Nah, kemudian banyaknya kejadian A iris B itu sama dengan 1. Karena hanya 5 di sini, maka banyaknya adalah 1. Nah, inilah yang membedakannya. Membedakannya adalah antara kejadian pertama dan kedua ada kesamaan untuk kasus kedua. Sementara untuk kasus pertama, antara kejadian pertama dan kedua atau A dan B itu tidak memiliki kesamaan. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kita akan menentukan peluang kejadian A atau B. Kita akan menggunakan rumus peluang kejadian majmuk tidak saling lepas. Oke, rumusnya adalah peluang kejadian A atau B, A gabung B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang irisan A dan B. Oke, peluang kejadian A itu adalah NA dibagi NS ditambah peluang kejadian B, NB per NS dikurangi peluang kejadian A iris B adalah NA iris B dibagi dengan NS. Sekarang kita substitusi ke rumus. NA kita menemukan atau dapatkan di sini 3. Kemudian dibagi NS-nya 6 ditambah NB 3. Kemudian dibagi NS-nya 6. Oke, kemudian dikurangi NA iris B 1. Kemudian dibagi NS 6. Nah, sekarang karena penyebutnya sama, kita langsung jumlahkan dan kurangkan pembilangnya. 3 tambah 3 6. Kemudian per 6. Di sini dikurangi 1 per 6. 6 kurang 1, 5 per 6. Jadi, peluang untuk kasus kedua, yaitu munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu lebih dari 3, itu adalah 5 per 6. Nah, untuk contoh selanjutnya, ya. Oke, untuk contoh selanjutnya, kita akan menentukan peluang kejadian saling bebas. Ingat, antara kejadian A dan B atau dua buah kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Oke, untuk kasus pertama. Nah, kasus pertama di sini, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 2 kali. Artinya, pelemparan pertama, kemudian dilanjut dengan pelemparan kedua. Kemudian hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan pertama dan baik ada kata dan di sini. Maka mata dadu genap pada pelemparan kedua. Artinya apa? Artinya kita akan mencari peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan pertama dan mata dadu genap pada pelemparan kedua. Nah, artinya antara pelemparan pertama dan kedua ini tidak saling mempengaruhi. Maka ini disebut dengan peluang kejadian saling bebas. Oke, yang pertama adalah kita akan menentukan ruang sampelnya.
Karena di sini ada sebuah dadu dilemparkan 2 kali, maka ruang sampel saat melemparkan pertama dan ruang sampel saat melemparkan kedua itu sama, yaitu sama-sama ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Oke, ruang sampelnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyaknya ruang sampel adalah 6. Nah, sekarang A ini kita misalkan pelemparan pertama. Oke, munculnya adalah ganjil. Nah, sekarang kita analisis. Yang pertama yang munculnya ganjil yang mana? Oke, 1, 3, 5. Berarti banyaknya kejadian A itu adalah 3. Kemudian B ini adalah pelemparan kedua, yaitu munculnya dadu genap. Nah, sekarang kita lihat dari sampel ini, yang genap itu yang mana? Oke, genap itu kita daftarkan 2, 2, 4, dan 6. Maka banyaknya kejadian B adalah 3. Nah, sekarang kita akan menentukan peluang kejadian A dan B. Oke, kata kuncinya di sini dan, maka ini jelas adalah kejadian saling bebas. Nah, sekarang kita substitusi ke rumus. Peluang kejadian A dan B itu rumusnya adalah peluang A iris B atau A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Nah, peluang A itu apa? Peluang A itu adalah NA, banyaknya kejadian A, dibagi NS, banyaknya ruang sampel. Oke, dikalikan peluang kejadian B, NB, banyaknya kejadian B, dibagi dengan NS, atau banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita substitusi hasil yang kita dapatkan ke rumus. NA, oke, di sini 3, kemudian dibagi NS 6, dikali NB-nya 3, kemudian bagi NS-nya 6. Sekarang kita kalikan. Konsep perkalian bilangan pecahan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 3, 9, 6 kali 6, 36. Cukup menjawab 9/36 juga benar, atau lebih sederhana lagi, sama-sama kita bagi dengan 9. 9 bagi 9, 1, 36 bagi 9, 6. Jadi banyaknya peluang kejadian A dan B itu adalah 1/6. Selanjutnya kita akan membahas kasus kedua. Nah, kasus kedua ini beda lagi. Nah, kasus kedua ini adalah misalnya kita akan mengambil sebuah bola dalam kotak. Nah, dalam sebuah kotak itu terdapat 3 bola putih dan 2 bola merah. Nah, jika diambil 2 bola secara satu persatu dengan pengembalian. Nah, oke, hitunglah peluang terambilnya bola putih, kemudian disusul bola merah. Oke, penyelesaiannya di sini adalah bola putih itu kita misalkan dengan A. Bola putih itu ada 3. Kemudian B itu kita misalkan dengan bola merah. Bola merah itu ada 2. Nah, bola putih ya. Ini kan diambil 2 bola secara satu persatu ya. Oke, 2 bola satu persatu. Artinya diambil dulu 1. Kemudian setelah diambil dikembalikan lagi bolanya, diambil 1 lagi. Bola putih ini 3, diambil 1, maka kita akan menggunakan konsep dari permutasi ya. Kombinasi. Tidak memperhatikan urutan, acak aja kita ambil ya. Artinya apa? 3 kombinasi 1. Artinya kita ambil 1 dari 3. Nah, 3 kombinasi 1 ini berapa? Setelah kita hitung, 3 kombinasi 1 adalah 3. Kemudian bola merah. Oke, bola merahnya di sini 2. Nah, 3 inilah disebut dengan banyaknya kejadian terambilnya bola putih. Bola merah di sini 2, kemudian kita ambil 1, maka kita gunakan konsep kombinasi, yaitu 2 diambil 1. Nah, itu sama dengan 2. Nah, 2 inilah disebut dengan banyaknya kejadian B atau banyaknya kejadian pengambilan bola merah. Nah, sampelnya sekarang. Sampelnya itu apa? Sampelnya itu adalah yang ada di dalam kotak ini. Di dalam kotak itu ada 3 bola putih dan 2 bola merah. Berarti di sini ada 5 bola. Ini itu sampelnya. Oke. Pengambilan pertama ya. Ada 5 bola, diambil 1. Oke, ini ya, pengambilan pertama. Oke. Artinya apa? Oke, artinya adalah
banyaknya ruang sampel itu sama dengan 5 kombinasi 1. Artinya 1 ini kita ambil dari 5 secara acak. Nah, 5 kombinasi 1 ini itu sama dengan 5. Lanjut sekarang pengembalian kedua. Ingat di sini bola diambil secara satu persatu dengan pengembalian. Artinya saat pengambilan pertama bolanya dapat. Setelah dapat dikembalikan lagi bolanya. Artinya pada pengembalian kedua tetap ada 5 bola yang ada dalam kotak. Karena apa? Karena dikembalikan pada pengembalian pertama. Oke. Jadi tetap di sini bahwa sampel saat pengambilan bola kedua itu sama 5 kombinasi 1. Misal nanti di soalnya itu adalah satu persatu tanpa pengembalian. Nah, otomatis saat pengambilan kedua, maka bola dalam kotak itu akan berkurang. Tapi ini dikembalikan lagi, maka bolanya tetap ya. Maka di sini 5 kombinasi 1 itu sama dengan 5. Ini adalah ruang sampel pengambilan pertama dan ini adalah ruang sampel pengambilan kedua. Jadi sama ya. Nah, setelah ini barulah kita akan menentukan peluang kejadian A dan B-nya atau peluang terambilnya bola putih kemudian bola merah. Artinya tidak mempengaruhi ya, tidak saling mempengaruhi. Maka inilah disebut dengan kejadian saling lepas. Oke, saling bebas ya. Nah, peluang A iris B atau A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Kita daftarkan sekarang. Peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel saat pengambilan pertama. Berarti di sini kita dapatkan 3/5. Oke, dikalikan peluang kejadian B, banyaknya kejadian B itu 2 dibagi ruang sampel saat pengambilan kedua adalah 5. Berarti di sini jawabannya adalah 2/5. Nah, sekarang kita kalikan. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan 2 kali 3, 6. Kemudian 5 kali 5, 25. Jadi, peluang terambilnya bola putih, kemudian bola merah itu adalah 6/25. Nah, ini beberapa contoh soal terkait dengan peluang kejadian saling lepas dan peluang saling bebas. Dan ada juga tadi yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Baik, semoga mudah dipahami dan pastinya selamat belajar dan sukses terus.